Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawi mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa nahi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, guru besar kita, guru kita bersama Ustaz Bobi Herwibowo, dan juga Umi Maya, dan juga keluarga besar beliau, dan juga yang Ustaz ta'zimi, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, segenap jajaran dari teman-teman kepengurusan Yayasan Laskar Kauni Pusat, Ustaz Hilal, Ustaz Habib, Ustaz Alif, Ustaz Cahyo, Abi Deni, dan semuanya. Yang mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan rasa penghormatan dari Al-Fakir pribadi, dan juga segenap pengasuh dan pengajar dari setiap ma'had Askar Kauni di seluruh cabang Askar Kauni di seluruh Indonesia. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, dan juga tentunya santriwan dan santriwati ya, yang terus Ustaz banggakan, yang terus Ustaz doakan, yang insya Allah kalian semua menjadi penerus perjuangan dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan kesempatan yang bagus ya, kita Jumat seperti ini kita taklim ya, dan apalagi luar biasanya, istimewanya Jumat ini kita ada di bulan suci Ramadan ya, yang merupakan semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal dilipat gandakan ya. Dan juga bisa dikatakan lebih khusus lagi karena Jumat ini Jumat terakhir kalian semua di ma'had ya. Selasa kalian semua sudah pada pulang ya, ada mungkin hari Senin, hari Selasa, atau hari Rabu, atau bahkan mungkin ada yang tidak pulang di ma'had ya, seperti di Banyuwangi juga ada yang tidak pulang ya, ada yang di ma'had beberapa anak. Alhamdulillah, itu merupakan satu nikmat dari Allah di hati antum semuanya, santriwan dan santriwati, dalam masa remaja peduli dan semangat dalam menghafalkan Al-Quran, semangat dalam mengkaji ilmu yang merupakan tinggalan dari Nabi Muhammad SAW. Beberapa hal yang mau Ustaz pengen sampaikan kepada kalian semua, santriwan dan santriwati. Ustaz mungkin mewakili dari semua teman-teman yang ada di Askar Kauni ya, untuk berbicara beberapa hal sebelum kalian pulang. Dan insya Allah yang Ustaz bicarakan ini juga senada dengan Ustaznya antum, dengan Ustazanya antum, beberapa hal yang berkaitan dengan liburannya. Anakku yang Ustaz sayangi, yang Ustaz banggakan, yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian di pondok tentu digiring dan dibina, bahkan dibarengin setiap saatnya di setiap kegiatan baik di pondok. Kegiatan merupakan amal sholat di pondok dibarengin sama ustadznya, ya enggak? Dibarengin sama ustadzahnya. Tapi sebentar lagi kalian akan pulang. Nah, di situ saat kalian pulang itu adalah waktu bagaimana kalian membuktikan bahwa kalian semua itu beramal dengan ilmu yang kalian semua miliki. Karena thamratul ilm al-amal, buahnya ilmu itu adalah amal. Buahnya ilmu ini bukan dikenang tetangga sebagai seorang hafiz ya. Itu anaknya bapak itu, tetangga itu hafiz, dia baru pulang dari pesantren. Bukan itu buahnya ilmu. Atau antum dikenal di antara sepupu-sepupunya antum sebagai
anak hafid, anak pesantren. Bukan itu buahnya ilmu. Atau antum dikenal oleh Pak Le, Bule, ya Pak D, Bu D, Amah, Kholah adalah orang yang nyantri. Bukan itu buahnya ilmu. Itu kan cuma urusan duniawi. Duniawi gimana Ustaz? Itu kan dunia, nak. Artinya apa ya? Dikenal sebagai orang baik itu urusan dunia sebenarnya. Ya. Dan kalau orang cinta kepada Allah, kenal sama Allah, penilaian orang lain tidak ada harganya di hadapan dia. Karena apa? Yang dia tuju, maqasiduhum, tujuan mereka adalah penilaian dan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pengen saya pesankan, ini perhatikan betul. Maka yang pengen saya sampaikan, ketika kalian di pondok istiqomah murojaahnya, di rumah harus istiqomah. Karena apa? Itu buahnya ilmu. Samratul ilm, itu buahnya ilmu, al-amal. Ketika kalian di pondok secara rapi, qobliyah ba'diyah bersama ustadz dan ustadzah dibimbing, dibarengin. Kamu pulang, qobliyah ba'diyah, jangan sampai tinggalkan. Itu namanya buahnya ilmu. Bukan hanya, mohon maaf ya, membusungkan dada, kemudian ini loh 10 juz, ini loh 20 juz, ini loh baru hatam kemarin, tapi tidak perhatian dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Qobliyah ba'diyah ditinggalkan, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Antum tahu, qobliyah ba'diyah itu lebih afdol, lebih ditekankan, sunnah muakkadahnya lebih dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada sholat tarawih. Ya, sholat tarawih kalau urusan sunnah muakkadah lebih qobliyah ba'diyah. Ya, ele-elean kata orang Jawa, ele-elean sholat 10 rakaat sunnah yang dalam riwayat hadis, atau 12 rakaat. Kalau 10 mana Ustaz? 10 itu 2 rakaat sebelum duhur. Ya, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kalau 10 muakkadah qobliyah ba'diyah. Tapi kalau antum mengaca kepada hadis Muslim yang bahkan dijanjikan oleh Allah satu rumah di surga, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang istiqomah sholat sunnah qobliyah ba'diyah 12 rakaat setiap harinya, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga Allah. 12 rakaat itu ditambah yang sudah Ustaz sebutkan tadi, itu ditambah ba'diyah zuhurnya 4 rakaat. Jadi ditambahin 2 ba'diyah. Tadi kan Ustaz bilangnya cuma 2 rakaat ya ba'diyah zuhurnya ya. Ditambahin 2 lagi lipat. Maka jumlah keseluruhannya 12 rakaat. Nah, antum istiqomah ini, antum akan dibangunkan surga, akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sudah tahu hadis ini, ya kalau tidak beramal berarti ilmunya tidak berbuah. Ibarat pohon mangga depan rumah tidak berbuah, buat apa tebang aja dah? Ya benda? Jawab, iya benda? Iya. Begitu juga ilmu. Kalau antum cuma bisa qobliyah ba'diyah di pesantren saja, wah ini fatal. Ya. Jadi harapannya Ustadz dan semua ustadz dan ustadzanya antum semuanya, ilmu dan kebiasaan amal soleh sudah ditekankan dan sudah diajarkan di jadwal rapi di pondok pesantren, yaum wal lailah walal yaum wal lailah, itu juga diistiqomahkan di rumah. Ya. Apalagi di pesantren kan wajib sholat berjamaah. Ya memang sholat berjamaah itu tidak wajib, sunnah. Tapi di pesantren itu kena hukum wajib dan harus. Ada takzir bagi santri yang tidak sholat berjamaah. Itu hampir rata-rata peraturan di seluruh pesantren, termasuk kita di Askar Kauni. Nah, antum pulang jangan sampai tidak sholat berjamaah. Ya, yang laki, yang santriwan, imami umiknya. Ya.
boleh jadi imam abinya. Bi, anak sudah 20 juz bi. Ayo bi, kita tarawih 1 rakaat 1 halaman. 20 rakaat, kelar tuh 1 juz. Ya pada. Kalau tidak mau pakai 20, pakai 8. Berarti ya 1 rakaat tinggal dihitung dan diatur berapa halaman. Gitu saja. Ya. Maka selain itu juga membahagiakan orang tua, itu juga membuktikan bahwa antum adalah orang atau seorang santri yang ilmunya berbuah saat pulang. Nah, ustadz nih dan ustadznya antum di ma'had itu bakal berpisah dengan antum. Ustadz nih menemani antum 4-5 tahun, atau ada yang 2 sampai 1 tahun bahkan, sebentar sekali. Nah, kalau antum cuma sungkannya sama ustadz atau ustadzah, abi atau umi menyebutnya di pesantren, ya berarti antum tidak ada buah ilmunya itu. Ya, tidak ada buah. Karena apa? Antum akan punya kehidupan. Sekarang umur berapa? 15. Habis ini kan selesai pesantren umur 16-17. Kalau antum umur 60 tahun, semoga panjang umur semuanya ya. Kenapa antum bilang 60 tahun Ustaz? Karena Nabi menyampaikan husida ummati ma baina sittina wasaba'in. Banyak umatku dicabut nyawanya sama malaikat Israel antara usia 60 sampai 70 tahun. Kalau antum lulus pesantren 17 tahun, antum akan punya kehidupan tidak bersama ustaz, tidak bersama bimbingan ustaz dan ustadzah, abi dan uminya, sekitar berapa? 43 tahun. Dan kalau antum bisa sukses istiqomah murojaahnya, sholat berjamaahnya, qobliyah ba'diyahnya, wirid masa, wirid sobah, ya, yang warid min Rasulillah, yang maksur min Rasulillah. Memang wirid itu diajarkan sama Nabi, ada hadisnya, ada riwayatnya. Antum tetap istiqomahi, itu antum sukses pesantrennya. Ya, antum akan menjadi santri yang sukses. Sukses mondoknya berarti. Kalau nggak gitu, bisa dinilai nyantrinya atau mondoknya kurang begitu sukses. Karena apa? Tidak ada buah yang kelihatan dalam ilmu yang sudah dia timba di dalam pondok pesantren selama 4 atau 5 tahun atau 3 tahun. Ya, jadi itu yang saya sampaikan yang pertama. Dan berhubungan dengan sholat berjamaahnya sudah antum tahu semua hadisnya, bahwa sholat berjamaah mengungguli derajat keafdolan atau kemuliaan, derajat pahala dari sholat sendirian 27 kali, 27 lipat. Gini dah, gampang-gampang dah. Ini kan habis ini pulang, ya, megang Android bisa jadi, gadget bisa jadi, ya. Ada satu provider tertentu, dia itu jual 27 giga harganya 20.000. 27 giga harganya 20.000. Ada provider satunya, ya, karena nggak menyebutin satu provider tertentu nih, ya, jadi iklan nanti. Satunya 1 giga 20.000. Kira-kira orang yang waras milih yang mana? Beli yang mana kira-kira? Yang 20.000 dapatnya 27 giga. Saya tanya, sholat sendirian sama sholat berjamaah, capeknya sama nggak capek? Gerakannya sama nggak? Bacaannya sama nggak? Sama kan? Itu seakan-akan sama harganya 20.000, tapi dapatnya berbeda. Ya, dapatnya berbeda. Dan usahakan Ramadan ini hari-harinya, kemudian malam-malamnya terbangun dengan sholat berjamaah. Dan selanjutnya yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan pulang ini, antum itu harus punya khusyah kepada Allah. Dengan itu antum akan dikenal sebagai orang yang berilmu, atau dipantas sebagai orang hafiz, anak hafiz, ya, anak pesantren tahfidzul Quran. Loh, kalau anda punya khusyah, tidak layak antum disebut sebagai santri penghafal Quran. Maksudnya bikin khusyah itu rasa takut kepada Allah di dalam kesendiriannya atau di hadapan halayak umum, halayak ramai. Innama yakhsyallah min ibadihil
ulama. Jangan sampai Al-Quran yang sudah masuk di hatinya antum, Al-Quran yang sudah ada di dadanya antum tidak efektif memberikan satu perubahan yang baik kepada diri dan akhlak dan ibadahnya antum. Jangan sampai. Karena apa? Itu sama saja dengan yang diandaikan, yang dicontohkan seperti ada satu ular yang berbisa menyerap air hujan, dan dari air hujan itu akan menghasilkan bisa yang mematikan. Dan kemarin beberapa pertemuan kemarin awal April kalau tidak salah ya, Ustaz sudah bicara tentang kalam dari Imam Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib. Beliau menyampaikan itu kerang kalau lagi hujan buka tuh cangkangnya, maka masuk air hujan ditampung. Karena dia itu kerang, maka dia akan mengeluarkan mutiara, dan mutiara itu mahal. Rela manusia menyelam untuk mengambil mutiara tersebut. Tapi di waktu yang sama, dengan iklim hujan yang sama, itu ada ular yang berbisa juga menganga, ya enggak? Kemudian masuk air hujan jadi bisa. Jangan sampai Quran yang antum hafal, jangan sampai ayat-ayat surat yang sudah antum tahu arti dan hafal arti dan ayatnya itu membuat antum tidak bisa takut kepada Allah. Haram ditabrak, ya. Yang wajib malas subuh sampai kelewat, asar ngegame sampai maghrib nggak kerasa. Oh, ini fatal, ya, fatal. Meskipun hafal 20 juz, laisa minal alim, bukan disebut orang yang alim begini. Tidak pantas dia disebut sahibul Quran. Tidak pantas dia disebut ahlul Quran. Tidak pantas dia disebut, apalagi sampai level ahlullah. Ya, karena apa? Al-Quran yang sudah masuk di sanubari dan dadanya antum harus bisa memberikan efek baik dengan amal soleh, dengan akhlak, dengan peduli kepada ibadah, dengan hati-hati kepada sesuatu yang haram. Itu baru antum pantas disebut seorang yang hafidul Quran, ahlullah, gitu ya. Jangan cuma membusungkan dada karena 20 juz yang dia hafal. Jangan cuma membusungkan dada karena dia pesantren Quran. Ini loh, pulang. Apa ini? Ya bukan ini. Ustadz Bobby dan kita semua pendidik di Askara Kauni ingin bahwa antum pulang hafal Quran dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terang-terangan sudah, apalagi sampai berani pacaran. Jangan sampai dengan modus apapun. Tidak ada, haram. Taqrabuz zina. Ini namanya mendekati zina. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'an sabila. Dan hati-hati, ada hadisnya Nabi, man zana zunia walau fi haiti darih. Barang siapa orang berzina dan ketagihan dan tidak tobat dan berencana mengulangi zinanya, maka perempuannya, keluarga perempuannya akan dizinai orang walaupun di pagar rumahnya sendiri. Enggak Ustaz, nanti anak saya mau tak buatkan rumah yang enggak mungkin ditebus laki-laki. Enggak, antum perempuannya akan kena zina. Kenapa? Antum pernah zina, tidak tobat, bahkan khoyal mau mengulangi lagi, atau khoyal ketagihan mau melakukan hal-hal tersebut dengan beberapa orang berikutnya. Naudzubillah min dzalik. Yang laki dijaga, yang perempuan dijaga, ya. Ada Quran di hatinya antum. Masa tidak malu sama Qurannya? Qurannya bilang, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum huwa azka lakum." Ya. Itu ada Quran di hatinya. Masa tidak takut? Ya. Maka dari itu sekitar 29 hari enggak sampai ya. Berapa? Sekitar 25 hari di rumah ya. Antum harus tetap istiqomah. Selain istiqomah murojaah, antum juga harus istiqomah
dengan masuknya Quran ke hatinya antum jangan jadi ulang yang berbisa, ya enggak? Akhirnya apa? Akhirnya mengeluarkan berbisa. Akhirnya masyarakat di sekitar tuh akan menilai, oh gini tah, anak yang hafal Quran tuh ternyata boncengan tuh sampai bukan mahramnya, perempuan meskipun bercadar. Oh gini dah, anak penghafal Quran itu, oh tetap saja dia pacaran. Oh begini dah, anak-anak tahfidz itu jangan. Itu namanya ular yang dia menyerap air. Itu anak ngapalin Quran, masuk di dadanya, tapi perilakunya seperti bisa membuat citra Islam, citra santri, citra menghafal Quran tidak baik di mata masyarakat. Riya Ustaz, bukan riya. Kita ini abot kata orang Jawa. Abot itu apa Ustaz? Berat. Kita ini disematkan nama Quran. Allah azim ada. Ini gede urusannya. Siapa itu? Santri penghafal Quran. Siapa itu? Penghafal Quran. Maka karena khuluquhul Quran, akhlaknya harus seperti Al-Quran. Ya, dipilihlah yang laki potongannya ya. Jangan koza ini tuh baca fikih ya. Tipis kanan, tipis kiri itu makruh. Ya. Antum sepanjang ada koza dalam potongannya rambutnya itu makruh. Itu seakan-akan setiap kalinya antum minum berdiri. Makruh ini kan minum berdiri, makan berdiri. Maka kalau ada orang potongan rambutnya koza, ya di sini ada. Zaman sekarang kekiniannya beda urusan. Kita ikut salaf, kita ikut Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana beliau? Ya kita seperti itu. Gak urusan. Ya. Kata Nabi juga menyampaikan apa? Dalam satu hadisnya fatuba lil ghuraba. Bada'at din ghuriban wa satakunu ghuriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Aku dulu ngajarin agama ini, nyebarin Islam ini di tengah rusaknya akhlak dan peradaban orang jahiliyah saat itu, aku dianggap aneh. Kok ada ya orang ngasih ajaran tidak boleh minum khamr? Kok ada ya tidak boleh judi? Kok ada diatur harus nikah? Semua mereka rusak saat itu. Nabi dianggap orang yang aneh. Dan nanti akhir zaman orang-orang yang mengikuti agamaku dan ajaranku dan dia istiqomah mutamassikan bisyariati wa bisunnati Nabi Muhammad SAW, itu disebut orang yang gharib, orang yang aneh. Tapi nih, ambil kabar baik dari Nabi Muhammad SAW, fatuba lil ghuraba, maka beruntung. Siapa yang bilang beruntung? Siapa yang bilang beruntung? Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita tukar dengan siapapun omongan beruntung ini. Kalau presiden yang ngomong beruntung, bisa kita tidak percaya. Siapapun, mungkin ada dia tidak tepat dengan omongannya. Tapi Nabi Muhammad Shadiqul Amin mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntung orang yang dianggap aneh di akhir zaman yang dia tetap memegang ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Yang perempuan, pakai baju kok longgar-longgar, nanti kelihatan gemuk loh. Kan gitu ya orang sekarang. Oh yang bagus, biar cantik, biar laku, biar punya pacar, katanya orang-orang sekitarnya. Mereka rusak, makanya menganggap itu hal yang tidak rusak, padahal itu rusak. Kalau kita dianggap aneh dengan baju syar'i kita, urusan mereka. Fatuba lil ghuraba. Ada apa pakai cadar? Ada apa menutup wajah? Aneh. Antum yang tidak baca syariat. Wajah perempuan jika tidak aman dari dosa dan fitnah, itu lebih baik ditutupi. Dan itu muktamad, pendapat yang kuat dalam beberapa madhab, baik madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan madhab yang lainnya. Ya, kalau orang anggap aneh, ya berarti orang itu sudah tergerus dengan kerusakan zaman. Dan kita yang aneh, tapi aneh bukan yang aneh-aneh ya, aneh, gharib, yang cocok ya dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ada pemuda kerjaannya amal soleh di masjid, baca Quran, ini enggak dianggap aneh enggak zaman sekarang ini? Sana main loh, kayak temennya tuh. Sana lah, kamu udah punya pacar tak? Kayak itu loh teman-temannya aneh, kamu ini kuper, gitu ya? Gitu kan? Orang yang gitu tuh sudah tergerus dengan kerusakan zaman. Dan kalau kita mutamassikan
lidini. Kita benar-benar memegang dengan agama kita. Meskipun dianggap aneh sama orang, kita ini tuba. Tuba ini jamaknya toyib. Ya. Tuba ini toyib. Bukan Ustaz Toyib Kalders, bukan. Itu teman kita orang, sama-sama asal dari Pasuruan ya. Saya di Pasuruan meskipun ada di Banyuwangi, Ustaz Toyib juga asli Pasuruan meskipun sekarang di Kalders ya. Tuba ini jamaknya dari toyib. Berarti toyib banget. Toyibnya tuh level 3. Ya, fatuba lil ghuraba. Makanya santri ya, jangan merasa merasa aneh kalau antum dicibir orang. Jangan minder. Kalau antum tetap dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW, saleh, ya, jangan minder. Ya. Ada yang laki pakai gamis ya tarawih, kemudian dicibir sama orang kampung, pakai daster warna putih, nggak tahu tak? Itu sunnahnya Nabi. Pakai yang mana dicintai Nabi, gamis warna putih, ya. Kalau pakai daster. Itu orang yang berarti tidak tahu. Kalau kita dianggap aneh, ya kita ikut sunnahnya Nabi itu. Ya. Kembali lagi kepada penekanan saat liburan. Ya. Libur tempatnya membuktikan bahwa antum adalah ahlul Quran. Ya. Dari mana indikatornya, Ustaz? Dari mana Ustaz tolak ukurnya itu gimana? Ngukurnya gimana? Ya antum cocok gak kesehariannya dengan Quran? Kalau tidak cocok, berarti antum belum layak menjadi ahlul Quran. Karena apa? Antum akan hidup bertahun-tahun berpisah dengan pondok pesantren. Antum akan hidup bertahun-tahun di kehidupan antum ke depannya berpisah dari bimbingan ustaz dan ustazah. Masa nunggu bawelan ustaznya saja? Masa nunggu bawelan ustazah saja untuk qiyamul lail, untuk sholat sunnah, untuk wirid, untuk murojaah? Ini sekarang buktinya nih. Ya. Jangan sampai ada laporan ke ustazah pengasuhnya, ustaz pengasuhnya dari wali santri. Ya Allah Ustaz, susah amat disuruh sholat berjamaah, gadget terus. Ya Allah Ustaz, susah amat disuruh murojaah, gadget, game online terus. Jangan sampai seperti itu. Antum kalau seperti itu, bahkan antum mendaftarkan kepada mungkin orang-orang yang tidak pantas disebut dengan ahlul Quran, tidak pantas disebut dengan ahlullah. Ini khosotuh ya. Apa khosotuh? Orang pilihan Allah, orang dekatnya Allah. Masa orang dekatnya Allah tidak peduli dengan sholat berjamaah? Masa orang dekatnya Allah tidak peduli dengan qabliyah ba'diyah? Masa orang dekatnya Allah tidak berpakaian, tidak beratribut dengan atributnya salaf, dengan atributnya Nabi Muhammad SAW. Ditipisin, ada garisnya. Buat apa Ustaz? Buat kalau ada semut bisa jalan di sini Ustaz. Ya Allah, antum kok tasyabbuh lil kafirin. Ya, antum kok menyerupai orang-orang kafir gitu ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kelompok kaum, hatinya, akhlaknya, cara berpikirnya akan serupa dengan kaum tersebut. Hati-hati. Gara-gara potongannya sama kayak orang Korea, antum akan malas sholatnya karena mereka tidak sholat. Antum akan mudah dengan berhubungan laki perempuan yang tidak halal. Kenapa? Mereka tidak peduli dengan itu. Baik, ya. Yang selanjutnya, gedein Allah di hati. Ya, gedein Allah di hati. Ya, ihsannya dibagusin, tauhidnya dibagusin. Ya. Jangan sampai pulang akhirnya ya sholat berantakan, wirid berantakan, murojaah berantakan, akhlak ya kumpul dengan anak-anak kampung. Ustaz, apa tidak boleh? Majelis satu su'i tidak boleh. Ada anjuran dari Nabi Muhammad, kita bukan sombong milih teman, bukan. Kita dianjurkan memilih teman yang baik agar ketakwaan kita terjaga. Apa dalilnya Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, yang punya imannya, santri punya iman.
Ittaqullah, bertakwalah sama Allah. Yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan, yang halal boleh pakai, boleh jalani jalan hidup yang halal. Untuk itu bagus, ketakwaannya bagus, keimanannya tak bagus. Wa kunu ma'as shodiqin. Berkomunitaslah dengan komunitas yang sodik, yang soleh, yang benar. Anak pesantren, ya pantas-pantasnya itu ngurusi takjil lah di masjid sama bareng-bareng remaja masjid. Masa anak pesantren duduk bareng di game online sama orang yang enggak pesantren dari jam 7 sampai menjelang maghrib. Sholatnya wudhu cepet. Sholat dulu nge-game lagi. Apa ini? Ya. Sholat cuma memerlukan waktu 2 menit. Tidak ada khusyuk, tidak ada hadir hatinya, wala murajaah, wala qabliyah ba'diyah. Ya. Hati-hati. Harus beda. Kenapa? Apa? Kata Rasulullah itu, falyandur man yukhalil. Ya, almar'u ala dini khalili, falyandur man yukhalil. Seseorang itu dilihat agamanya, akhlaknya, ibadahnya, tergantung siapa yang menjadi temannya. Maka lihat siapa yang menjadi temannya itu. Ya. Apa nggak boleh Ustaz silaturahim dengan teman-teman satu kampung yang dulu satu SD sama kita, satu SMP sama kita? Boleh. Sekedar say hello di WhatsApp boleh. Tapi kalau duduk sama mereka beda sudah. Mereka tidak ada Quran di hatinya, antum ada Quran di hatinya. Ya. Antum ada Quran di. Sombong Ustaz. Ujub. Enggak, ini bukan mimbabil kibir, mimbabil ujub, bukan ini. Kita membatasi diri ini, kita menjaga keimanan kita. Ya, kita harus berkomunitas dengan komunitas yang baik. Cari dah anak-anak pesantren juga di kampungnya, ya, bercengkrama dengan mereka, ya. Bahas ilmu apa? Tak diajarin ini sama ustadznya anak diajarin ilmu tajwid, ini makharijul huruf, sifatul huruf, ini riwayat imam ini ada makin bagus daripada antum bicara, senjatanya ini ya, kalau level ini nanti dapatnya senjata ini, kalau dibeli apa mulgo ada, sia-sia antum. Mau Mobile Legend mau apa? Apalagi kalau ustadznya yang ketagihan, tambah berarti urusan. Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi ustadz menekankan yang gede Allah di hatinya antum. Ya, jangan kecilkan Allah. Allah antum kan sudah sering bilang, apa? Di dalam sholatnya Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jangan sampai lebih besar ustadz pengasuhnya, abi pengasuhnya, umi pengasuhnya daripada Allah. Gak ada abi, gak ada yang bawelin, gak ada ustadz, gak ada yang bawelin. Ya sudah, sholat seadanya, gak berjamaah. Ya. Na'udzubillah, sampai berani bermaksiat, gak ada ustadz, gak ada abi. Ya. Apa yang dilakukan haram Allah? Antum berarti gedein ustadznya di hatinya antum daripada Allah. Ya. Padahal Allah khabirum bima ta'malun, basirun bima, alimun bima. Kalau ustaz tidak bisa, sudah terbatas. Kayak Ustaz Ahmad, ada yang pulang ke rumahnya, masa bisa melihat orang-orang anak-anak di rumahnya? Masa bisa? Kalau Allah jawab, kalau Allah bisa mana? Jawab, Allah bisa mana? Bukan hanya basir, bukan hanya alim, tapi khabir. Allah Maha teliti. Hati-hati. Ya. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-alim lam yanfa'hu Allah bi'ilmih. Paling sadisnya Allah menyiksa, paling pedihnya akan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala al-alim, orang yang ngerti ilmu agama, orang yang hafal Quran, hafal hadis, lam yanfa'hu Allah bi'ilmih, tapi Allah mentakdirkan dia tidak manfaat ilmunya, tidak manfaat hafal Qurannya, tidak manfaat hafal hadisnya. Itu haram tetap. Chatting mah perempuan, pacaran, ketemuan, boncengan, naudzubillah sampai sentuhan, naudzubillah sampai selanjutnya daripada naudzubillah. Ya, apalagi lihat haram di YouTube, di Instagram, ya, di TikTok misalnya. Ya, kalau udah tahu
Orang berlenggak-lenggok seperti itu, coba Ustaz tanya, ada nggak dalil melihat perempuan berlenggak-lenggok itu tidak haram? Yughayyiru syahwat, itu menggugah syahwat. Enggak, saya orang soleh. Wah, saya ini golek ma Allah, gelbi ma Allah, hatiku selalu sama Allah. Lihat TikTok gini lah, khair. La yughayyiru syahwat, enggak mau. Jangan dah, antum ini jangan ini ya. Kadar syahwat setiap orang itu kurang lebih sama, ya. Jadi, ya boleh pakai gadget, ya. Instagram, kunjungi dari guru-guru yang ada di Instagram, para asatid yang di Instagram, petik kalam-kalam mereka yang baik. Di TikTok juga seperti itu, pilih kalam-kalam yang baik. Jangan lihat yang haram-haram, ya. Paham ya? Kalian dengan itu semua akan pantas, mulia, disebut sebagai ahlullah wa khassatuh, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Dengan itu ya tidak bisa. Ya. Baik, sisa 20 menit ya Ustaz. Ini perlu Ustaz nyampaikan seperti tadi. Ya, karena Jumat depan kalian sudah di rumah. Ya. Ustadz akan menyampaikan tetap dengan masih dalam fikih puasa ya. Kemarin ada yang kelewat ya. Ustadz apa yang kelewat? Ya, ngulang sedikit dah. Ustadz kemarin agak cepat-cepat jelasin ini, tapi sekarang Ustadz akan agak pelan ya. Ada beberapa orang yang dia itu tetap haram makan dan haram minum meskipun rusak puasanya, ya tetap wajib imsak. Siapa itu? Di sini ada 6 orang. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah muta'ammidin bifitrihi, orang yang menyengaja dengan batalin puasanya. Minum 1 teguk, minum lagi dia haram. Makan 1 suapan, makan lagi dia haram, karena tetap wajib imsak dia sampai maghrib. Atau sengaja jeburin dirinya ke kolam renang, haram. Batal puasanya kalau ada yang masuk ke dalam, dan dia tetap haram makan dan haram minum. Yang kedua apa? Meninggalkan niat saat malam, lupa niat, maka dia tetap wajib tidak makan dan tidak minum. Tetap wajib qadha saat di lain bulan suci Ramadan. Paham ya? Yang ketiga siapa? Orang yang makan sahur menyangka baqa'ul lail. Donna baqa'al laili fabana khilafuhu. Ternyata sudah subuh, tapi dia nyangka masih malam ini, belum subuh, makan nih. Allahu Akbar loh, sudah subuh. Maka dia tidak boleh makan dan minum di hari tersebut. Kalau makan dan minum haram, dosa. Tapi dia tetap wajib qadha karena tidak dihitung puasanya. Juga sebaliknya, dia itu orang yang mokel dalam bahasa Jawa, atau dia makan untuk buka puasa, ternyata dhannal ghuruba fabana khilafu. Dhannan al ghuruba fabana khilafu. Dia menyangka sudah maghrib, ternyata tidak maghrib masih. Paham ya? Ternyata belum maghrib. Kalau kejadiannya jam 2 siang, maka dia tetap wajib imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Kalau minum, makan, maksa, haram. Kan udah rusak puasanya anak, kan anak wajib ganti, wajib qadha. Sekalian dah makan, enggak, tetap antum harus imsak. Ya. Yang kelima apa? Dia menyangka bahwa ini hari 30 Sya'ban, ternyata tanggal 1 Ramadan. Ada orang menyangka ini tanggal 30 Sya'ban, ternyata ini bukan tanggal 30 Sya'ban, tapi tanggal 1 Ramadan. Maka tidak boleh makan lagi. Makannya lagi dia haram, minumnya lagi dia haram, wajib imsak. Imsak itu apa Ustaz? Menahan diri dari makan dan minum dan dari semua yang batalin puasa sampai maghrib. Paham ya? Yang keenam siapa? Alaman sabaqahu ma'un ghairu masyru'in ghairu ma'murin bihi min madmadatin au istinsyakin au ghuslin. Yaitu orang yang dia ketelan kumur-kumurnya atau kemasukan hidungnya dengan air istinsyak, ya. Masuk, maka dia tidak boleh makan wis tadi karena wudu kan batal puasa saya. Berkumur ketelan sedikit ya sudah, sekalian minum es krim dah.
makan es krim dah, minum es campur dah, enak, seger, ya. Tidak boleh, haram. Ya kenapa? Antum wajib imsak. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan yang berhubungan dengan puasa. Di sini yang pertama, idza balagha as-sabiyyu aw aqama al-musafiru aw syufiya al-maridu wa hum shaimuna haruma alaihimul fitru wa wajaba alaihul imsak. Dengarkan ini, perhatikan. Ya, ketika orang sudah masuk dalam usia baliknya di pertengahan Ramadan, di siang Ramadan atau di hari Ramadan, di pertengahan harinya itu dia pas balik, maka dia meskipun tidak puasa dari pagi, wajib dia imsak. Contoh-contoh, ada anak, mohon maaf ya, sebelumnya belum pernah keluar mani, kemudian dia tidur pagi, dia tidak puasa. Saya tidak puasa, Ustaz, kan saya belum balik, saya tidak wajib puasa. Meskipun saya umur 13, 14, saya belum wajib puasa. Karena apa? Karena belum balik. Tapi kalau belajar puasa, itu hasan, bagus, ahsan. Ada anak 8 tahun, 9 tahun bisa puasa maghrib, itu bagus. Tapi ada pun ditanya, apa itu wajib? Tidak wajib. Ya. Kok dia minum dari pagi karena dia belum balik beralasan, tok siang dia mimpi basah dan keluar mani, wajib dia tidak makan dan tidak minum. Kalau dia makan dan minum, maka dia tercatat dosa dan haram. Paham ya? Begitu juga idza tahuratil haidu wan nufasa'u au afaqal majnunu au aslamal kafiru fi nahari ramadhana ustuhibba lahum al-imsak wala qada' al-majnun wal kafir. Ya. Begitu juga yang tadi wajib. Kalau ini tidak wajib, tapi dianjurkan. Dengarkan nih yang santriwati, kalau santriwati semuanya ya, yang semua di mahat, yang perempuan, dengerin. Kalau kalian haid, kemudian fi asna'i nahari Ramadan, di tengah-tengah siang hari Ramadan kok suci, maka sunnah itu dapat pahala bonus ya, bukan dapat pahala wajib. Tapi kalau pahala sunnah di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan seperti pahala wajib. Sunnah antum kalian semua santriwati untuk tidak makan dan tidak minum karena sudah suci dari haid dan nifasnya. Tapi tetap hari itu terhitung qadha. Paham? Tetap qadha hari itu. Berapa hari? Dan hari itu juga. Tapi sudah suci jam 12 siang. Dari jam 12 siang sampai maghrib dianjurkan, disunnahkan tidak makan dan tidak minum dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak terhitung sebagai orang yang berpuasa. Paham ya? Kalau laki contohnya seperti dia itu gila, kemudian waras edani, ya, maghrum, majnun. Yang 12 siang waras edani. Akhirnya dia wajib, dia disunahkan untuk tidak makan dan tidak minum, ya. Kemudian selanjutnya yang juga ingin saya sampaikan di sini, ya perhatikan. Yajibu qada'u shaumil fardi al-fawr in aftara bi ghairi udhrin. Perhatikan. Wajib mengqadai langsung di hari pertama di bulan selain bulan suci Ramadan yang tidak diharapkan oleh Allah untuk berpuasa. Siapa? Orang yang berbuka atau batalin puasanya tanpa udzur. Tidak ada apa, makan. Itu namanya kan udzur, yang tidak ada udzur, ya. Maka wajib dia cepat-cepat nyaur. Apa? Cepat dia mengqadai puasanya. Kapan Ustaz? Ya tanggal 2 Syawal itu harus dia sudah wajib dia puasa. Kenapa? Dia sudah main-main dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal saat Ramadan dia tidak berpuasa padahal tidak kena udzur. Paham ya? Tidak bisa Ustaz, masih banyak tamu. Ya apa caranya sudah? Kenapa antum kok berani tidak puasa bulan suci Ramadan? Kecuali kalau ada udzurnya, boleh diundur-undur. Jangan sampai terjadi ketemu Ramadan yang tahun depannya. Kalau tahun Ramadan depannya kena fidyah antum. Ya. Boleh diundur-undur, dibarengin 9 Arafah, 10 Asyura gitu ya. Dibarengin sunnah Rajab, sunnah Muharram boleh.
Ya, boleh diundur-undur. Siapa yang boleh mengundur-undur ngodai Ramadan? Orang yang dia itu batal puasanya karena ada sebab udzur. Seperti apa? Musafir yang berangkat sebelum subuh dan perjalanan sangat masyaqqah, sangat memberatkan, atau orang yang sakit, atau orang yang tidak kuat untuk berpuasa karena keadaannya di situ. Ya, paham ya? Terakhir ini tentang puasa, ya. Idza mata asy-syakhsu wa alaihi qada'u shaumin min ramadhana aw kaffarah faqad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuzu ayyasum anhu waliyuhu aw yukhrija an kulli yaumin muddan. Perhatikan santri, ini bagus nih buat pegangan-pegangan keterangan seperti ini dalam fikih. Ada orang mati, dia punya utang puasa, ya, atau dia punya puasa nadar atau puasa kafarah. Ya, maka pilihannya dua, boleh dipuasai oleh anak atau walinya, atau siapa wis yang mau puasa, anaknya, cucunya, atau saudaranya. Kalau ada yang mau puasain dia, tapi dia akan diadab loh di kuburannya, di alam barzakhnya, di alam akhiratnya kalau dia ninggalin puasa yang belum sahur itu. Maka kalau tidak ada yang kuat, waduh Ustaz, mbakku ini mati, akeh utang poso ya Ustaz. Pira utangi? Mbok 100 dino Ustaz. Ya apa katanya aku? 100 hari Ustaz punya utang Ustaz. Ya apa saya ini anaknya cucunya nyauri 100 dino? Enggak kok. Nah, itu opsi yang kedua. Apa? Au yukhrija an kulli yaumin muddan. Dikeluarkan satu hari satu mud. Mud itu apa? Mud itu satu wadah di zamannya Rasulullah, ya. Itu satu mud. Nah, itu dikomparasikan di zaman modern ini satu mud itu ternyata 7 ons setengah. Atau kalau tidak mau mepet 8 ons. Kalau tidak mau mepet, tidak mau pelit 1 kilo dah satu mud. Beres dah, tidak mungkin hilang sudah. Ya. Pira mbakmu diutang 100, wis mati mbakmu. Iya sudah hilang Ustaz. Ya sudah. Kalau tidak sanggup nyaurin, tidak sanggup Ustaz, keluarkan satu hari satu mud. Berarti 100 mud. Berapa itu Ustaz? Yo, berapa berarti? 8 ons berapa? Ya dihitung, berapa santri? 8 ons 100 mud berapa? 80 kilo ya. Kalau 1 kilo, yo sakintal. Lumayan, sakintal. Ya. Beli 4 karung yang 25 kiloan itu. Ya, 1 kintal. Ya, itu cukup tentang puasa. Sekarang Ustaz akan bahas iktikaf. Babul iktikafi. Sebelum iktikaf, tabarukan dengan kitab Bulughul Maram, Ustaz akan bacakan hadis di bab iktikaf wa qiyamul Ramadan. Hadis ke-1 dalam bab ini atau hadis ke-581 dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu ada hadis sekitar 1370 sekian hadis dalam kitab Bulughul Maram. Dan ini pembahasan ini hadis yang ke-581. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa kata Rasulullah menghidupkan malam Ramadan dengan iktikaf, dengan baca Quran, dengan sholat tarawih, imanan, dia punya iman, percaya bahkan akan diberikan pahala oleh Allah. Ihtisaban, dan berharap-harap betul ridho dan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosanya yang sudah kelewat. Punya dosa apa yang pernah dilakukan? Ampuni semua dosa. Hadis selanjutnya 582, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ay al-ashrul akhirah min Ramadan shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah, muttafaqun alaih, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, menceritakan bahwa Nabi ketika bulan suci Ramadan idza dakhala al-'ashr, ketika masuk di 10 terakhir, malam 21 sampai malam 29 atau malam 30, itu Rasulullah apa? Syadda mi'zarah, ikatan sarungnya dikencengin. Artinya apa? Semangat dalam ibadah, dalam be'an ini, semangat.
Kalau sekarang kan enggak ya, zaman akhir nih ya. Tarawih malam 1 Ramadan, musolanya 7 sof, ya. Ada ini belasan, tinggal 3 sof, ya. Habis itu tanggal 25, 26 tinggal 1 sof, ya. Tambah berkurang. Ini kebalik, justru Rasulullah syadda mi'zarah, mengencangkan ikatan dari sarungnya. Ya Allah, tambah semangat ibadah ya. Wa ahya laila, menghidupkan malamnya dengan itikaf, tilawatul Quran, salat. Wa aiqadha ahla, tidak sampai di situ, beliau juga menghidupkan membangunkan putra dan putrinya atau istri-istrinya. Kok enggak istri-istri? Rasulullah istrinya banyak, ya. Istri Rasul lebih dari 1, makanya saya bilang istri-istri. Wa aiqadha ahlahu, ya. Membangunkan istri-istrinya beliau. Dan di sini Ustaz ingin menyampaikan beberapa keterangan tentang iktikaf. Iktikaf itu apa Ustaz? Secara definisi ilmu fikih mendefinisikan iktikaf adalah muksun mahsusun li syakhsin mahsusin fi makanin mahsusin biniyatin mahsusin. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu ya diamnya seseorang di satu tempat tertentu dengan niat tertentu. Tidak bisa dia diam-diam di teras rumah, tidak bisa. Harus masjid. Ya. Tanpa niat di masjid tidak bisa. Harus ada niatnya. Ya, paham ya? Dan di sini di fikih ini, di keterangan dari kitab Taqriiratus Syadidah ini ada beberapa hukum iktikaf ternyata. Perhatikan ya, terutama bagi santriwati dan juga ustadzah-ustadzah mungkin yang berkenan untuk mendengarkan pembicaraan saya, penjelasannya tentang fikih ini. Ahkamul i'tikafi arba'atun. Ya, hukumnya i'tikaf itu ada 4. Yang pertama wajib. Baru dengar Ustaz ada i'tikaf wajib. Iya nak, antum kalau nadar, saya kalau berhasil punya umur panjang, melangkahkan kaki masuk di masjid tersebut, itu depan tuh, maka saya bernadar untuk i'tikaf. Maka antum masuk ke dalam sana, langsung niat i'tikaf nadar. Pahalanya beda sama pahala sunnah. Beda. Karena apa? Dinadari. Dan nadar terus diucapkan. Saya nadar jika langkah kaki saya dengan umur saya itu nyampe ke dalam masjid itu, saya mau nadar i'tikaf. Maka duduk i'tikafnya diniati nadar, wajib dapat pahala, wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat kata Rasulullah di bulan suci Ramadan. Ya banda? Ya banda? Wajib. Yang kedua, mandub wa huwa al-asl. Dan mandub ini adalah yang asli. Aslinya hukumnya i'tikaf itu adalah sunnah atau mandub. Wa fi Ramadan wal ashril awakhir minhu akadu. Dalam bulan suci Ramadan dan 10 terakhir dari bulan suci Ramadan lebih disunnahkan. Paham ya? Kalau i'tikaf bulan-bulan biasa, hari-hari biasa bulan Ramadan itu sunnah. Tapi kalau bulan suci Ramadan lebih ditekankan kesunnahannya. Dan di bulan suci Ramadan lebih ditekankan kesunnahannya di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Sudah ya, yang pertama apa hukumnya? Wajib. Yang kedua apa? Sunnah. Yang ketiga makruh. Makruh itu jika dikerjakan tidak dapat dosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Dikerjakan nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Apa makruh di sini? Wa huwa i'tikaful mar'ati bi'izni zawjiha idza kanat min dawatil hayati ma'a amnil fitnati. Paham ya? Yaitu i'tikafnya seorang perempuan dengan seizin suaminya, atau kalau masih lajang seizin kedua orang tuanya, idza kanat min dawatil hay'ah, jika dia tuh berparaskan cantik jelita. Yes, pokoknya seger ya. Didelok seger. Mlebu masjid Allah buat dak husu ya. Tapi kalau dalam level ma'amnil fitnah terjaga fitnah pandangan, haramnya bercengkrama, itu bisa dikondisikan, itu masih makruh. Ya.
makruh. Artinya apa? Nggak dapat dosa, nggak dapat pahala kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan dapat pahala. Untuk berburu Lailatul Qadar tidak harus itikaf di masjid. Ya. Ada hadis, ya. Afdhalu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Ya. Ada satu hadis dari Muhammad SAW, paling bagusnya masjidnya perempuan adalah bagian terdalam dari rumahnya. Karena apa? An-nisa kulluha aurah. Kulluha aurah. Semua dari perempuan ini aurat. Paham ente? Makanya perempuan ini kalau lagi ada perlu sama ajnabi atau laki-laki yang bukan mahramnya, jangan suka voice note dalam WhatsApp itu ya. Suaranya ini bisa buat fitnah. Minta tolong masnya, akhi minta tolong akhi. Loh, akhinya bisa pusing. Allah, suaranya. Ya, karena apa? An-nisa kulluha aurah. Semua dari perempuan ini bisa jadi aurat bagi seorang laki-laki. Karena laki-laki ini beda-beda. Ada yang dengar suaranya aja syahwat. Ada yang kelihatan bayangannya saja, Masya Allah. Siapa lu? Tikaf di masjid, baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata orang Madura itu klaim ada apa ya, lewat begitu perempuan. Noleh sudah, lali guys. Juz berapa tadi ya? Halaman berapa tadi ya? Ini namanya ada fitnahnya berarti. Ya. Tapi kalau aman dari fitnah dan dia cantik, dia itu makruh levelnya. Apa? Itikaf di masjid. Tapi kalau masjidnya khusus, ada bagian khusus perempuan dan tidak campur, parkirannya juga diatur dan tidak ada indikasi campur laki perempuan dan saling memandang, itu tidak apa-apa, tidak kena makruh. Ya, bisa jadi sunnah. Tapi kalau seliweran, ya Allah, meskipun aman dari fitnah, tidak ada pandangan haram, tidak ada macam-macam, itu hukumnya makruh. Yang kelima, yang keempat, haram. Hukumnya itikaf haram. Apa itu? Haram ma'asihah. Sah tapi haram. Yukai ompure. Haram itu apa? Dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Apa itu? Iktikaful mar'ati biduni idni zawjiha atau biidni ma'a khaufil fitnah. Yaitu iktikafnya seorang perempuan tanpa izin suaminya. Udah punya suami, suaminya bilang, "Dek, sayangku, jangan iktikaf sudah, sama Abi saja di rumah." Bahkan nggak berangkat ke masjid, haram iktikafnya. Karena apa? Ta'atuz zauj afdal minal iktikaf. Ya. Meskipun di bulan suci Ramadan. Ya, dengerin nih ibu-ibu. Apalagi cuma dilarang beli iktikaf saja dilarang bisa haram. Apalagi dilarang beli busana muslim. Ya, jangan sudah mah. Enggak, pokoknya harus beli ini, abaya terbaru. Ya Allah, bisa haram. Ya, kalau tidak nurut sama suaminya. Curhat lagi, enggak curhat ya. Jadi ini iktikafnya seorang perempuan tanpa dengan izin suaminya ini bisa haram. Atau biidnihi ma'a khaufil fitnah, atau dapat izin suaminya, ya wis dek, gak apa-apa wis iktikaf nang masjid, hati-hati. Tapi istrinya cantik. Tapi ada kemungkinan besar ada fitnah di sana. Dilirik-lirik orang, lewat nanti di parkiran. Ada fitnah seperti itu, haram iktikafnya. Ya, mending di rumah. Karena apa? Sekali lagi, untuk berburu Lailatul Qadar tidak harus dengan cara iktikaf. Meskipun iktikaf ini dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Adapun yang laki, ke masjid dah iktikaf. Ya, ini khusus perempuan. Karena apa? Perempuan ini harus diperlakukan atau diperlakukan seperti ratu, mbaknya ratu ya, dikawal kemana-mana ya, dijaga ya. Kalau tidak kayak ratu ya berarti dia bukan muslimah yang baik ya, utul kemana-mana sendirian tanpa dengan ada mahramnya, tanpa izin suaminya, repot kayak gini ya. Paham ya? Wajib, sunnah,
makruh, haram. Wajib jika dinadari, sunnah seperti itikaf pada umumnya, makruh bagi perempuan yang cantik yang aman dari fitnah, dari dosa, dan juga dapat izin suaminya. Yang haram, perempuan nggak dapat izin suaminya, nggak dapat izin orang tuanya, nggak dapat izin walinya, maksa itikaf, haram. Atau dapat izin suaminya, dapat izin wali dan orang tuanya, tapi ketika kehadirannya dia di masjid membuat fitnah. Fitnah itu apa? Ada orang kena dosa mata, ada orang kena dosa-dosa yang lainnya. Kalau memang yakin betul, kemungkinan besar betul seperti itu, khauful fitnah, hadza haram i'tikafuh. Ya, i'tikafuha haram. I'tikafnya itu hukumnya haram, ya. Apalagi sampai nyanyi-nyanyi, ya, di TikTok, gini-gini, ya. I'tikaf saja kalau menimbulkan fitnah haram. Apalagi cuma buat video 15 detik, 20 detik, tampil yang paling cantik, miring-miring. Posenya yo wis paling ayu. Haram. Hati-hati santriwati, pulang yang punya malu. Kalau dakwah, iya betul dakwah di Instagram. Sampaikan konten-konten yang bermanfaat. Tapi kalau antum sudah bertebar manis-manis gini di Instagram dan TikTok, haram. Iktikaf saja haram. Apalagi yang lainnya. Ustaz nih kenceng ya. Enggak, ini syariat. Antum baca kitab fikih. Ya. Ustaz nih kaku istilahnya. Enggak, keras ini. Aliran keras bukan. Antum baca fikih. Ya, antum baca fikih. Ini ajaran murni dari para salaf. Ya, dari generasi-generasi dikawal oleh ulama-ulama. Ya, bukan masalah keras-kerasan nih. Ya, ibadah ada caranya. Ibadah ada ilmunya. Ya, begitu ya. Kemudian syarat sahnya itikaf. Terakhir ini dah. Ya, ada 6 ternyata di sini. Ya. Syaratnya itikaf itu yang pertama harus niat. Yang kedua di masjid, meskipun masjid yang tidak dibuat sholat Jumat. Yang ketiga apa? Diam al-lubsu fihi fawqa tuma'ninatis sholat. Fawqa tuma'ninatis sholati ayil wukufu fala yasihu ma'al mururi biduni wukufin. Amma bin nisbati litaraddudi fayasihu li'anna hukmahu ka hukmil wukufi. Yang pertama apa? Niat. Syarat itu seperti ini loh. Alpan, tak kasih uang 100.000 dengan syarat A, B, C, D, E, F, G. Baru ente dapat hadiah dari anak 100.000. Nah, iktikafnya sah dan dipahalai oleh Allah dengan syarat ini. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua apa? Di masjid. Yang ketiga apa? Diam seukuran lebih daripada tumaknina sholat. Aqallu tumaknina fi sholat biqadri qiraati subhanallah. Paling sedikitnya tumaknina dalam sholat itu sepanjang orang baca subhanallah. Subhanallah. Berapa detik subhanallah ini? Berapa? Subhanallah 2-3 detik. Nah, ada orang diam duduk di masjid niat itikaf, lebih dari sekitar 5 detik sudah itikaf itu sudah. Cepet-cepetan. Itu menang 10 detik terus pulang. Itu sudah dapat pahala itikaf sudah. Tapi kali 6 menitnya katanya diantur nggak kesusu. Ya. Kecuali ada perintah dari orang tua, pengen dapat pahala itikaf, pengen memenuhi perintah orang tua, nah bapak dibagi itikaf sebentar. Pokok itikaf itu syaratnya bisa sah jika dia diam lebih dari bigodri tumaknya di sholat. Ya, lebih dari sekitar 10 detik dah. Amannya 10 detik. Ya. Dan tidak dianggap sah orang yang jalan dari pintu satu ke pintu berikutnya. Anak itikaf tapi gak diam Ustaz, mondarman masuk pintu masjid satu, keluar dari pintu masjid berikutnya. Tidak sah itikafnya. Atau dia itu taradud, boleh lah kalau taradud. Masuk masjid, muter-muter, kayak tawaf gitu. Ya. Tidak diam tapi dia muter-muter gitu tuh 10 menit di masjid, niat itikaf sambil jalan. Sah. Boleh Ustaz. Baru denger sih Ustaz, itikaf sambil jalan-jalan boleh. Yang disebut itikaf itu al-muksu fil masjid, ya, adalah diam di masjid. Ya. Yang kelima apa? Berakal. Ya, berakal. Yang keempat berakal. Juga iso dan ikut itikaf di masjid kestro ya. Orang yang lain terganggu akhirnya. Yang kelima apa? At-thaharatu anil hadatsil akbar.
Dia itu syaratnya harus suci dari hadas besar. Hadas besarnya apa? Junub atau haid. Jangan kalau haid maksa itikaf. Ya, karena apa? Orang yang haid haram masuk masjid. Haram masuk masjid. Ada kajian, Ustaz, Masya Allah, saya harus datang. Di mana? Di masjid. Haid, dosa. Kajiannya itu sunnah, mencegah masuk masjid itu wajib karena dia haid. Ya. Apalagi sampai itikaf tidak sah. Apa syarat yang pertama? Niat. Yang kedua apa? Di masjid. Yang ketiga apa? Diam lebih daripada tumainah sholat. Yang keempat, suci dari hadas besar baik haid atau nifas atau junub. Yang kelima apa? Berakal. Yang keenam, Islam. Fala yasihu min kafirin. Tidak sah itikafnya orang yang non muslim. Tidak iso, harus Islam dulu. Ya. Itu syarat-syaratnya itikaf. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Mengisi Ramadan di 10 hari terakhir ini dengan itikaf di masjid. Ya, hati-hati ya santriwati, tadi sudah ada pembahasan bagaimana hukumnya itikaf, ada makruh, ada haram. Ya, jangan maksa kalau antum masuk kategori itu. Kalau wis tuwek Ustaz, gak apa-apa nang masjid wis. Apa kate ngelirik orang tuwek? Ya. Siapa mau ngelirik orang tua? Ya. Tapi kalau masih seger, cantik dan ada kemungkinan kena fitnah di masjid, mending di rumah, baca Quran di rumah. Ya. Atau ada yang mengatakan ini madhab Syafi'i boleh mengatakan tempat yang dibuat sholat setiap harinya itu bisa diitikafi. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu, tidak harus di masjid. Ini option atau solusi bagi seorang perempuan yang dia cantik, yang dia ke masjid, membuat gaduh masjid, membuat fitnah di masjid. Orang laki akhirnya tidak tenang, akhirnya ada yang caper-caper, ya, ada yang TP-TP. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada ukhti tadi tidak dikerasin bacanya. Ada ukhti dikerasin bacanya, ya, tilawahnya. Ini sudah ada aman dari fitnah nih. Ya. Solusinya gimana Zat? Bisa itikaf di bagian rumah yang biasa dibuat sholat atau disebut pada umumnya orang Jawa musola atau langgar. Oh ya, itikaf itu ketika memang tidak bisa itikaf di masjid. Tapi itu khilaf dan itu pendapatnya lemah. Tapi Allah kalau memang tidak ada solusi lain ya sudah, ada itikaf di situ saja daripada fitnah. Allah alam bisawab.